Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gusmianto dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode rekayasa perangkat lunak dan SDLC. Adalah System Development Life Cycle. Yuk simak videonya berikut. Metode RPL. Metode RPL adalah serangkaian tahapan dan cara-cara tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita. Demikian juga dalam rekayasa perangkat lunak, diperlukan tahapan-tahapan kerja yang harus dilalui. Selanjutnya, System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC dalam rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Selanjutnya, Sistem Development Life Cycle juga memiliki beberapa tahapan, diantaranya identifikasi dan pemilihan proyek, inisiasi dan perencanaan proyek, analisis, desain, implementasi, perawatan, dan kembali lagi ke identifikasi. Model proses sistem RPL terbagi menjadi 5, diantaranya adalah kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas, tahapan-tahapan pengembangan yang teratur, stakeholder berperan sangat penting dalam keseluruhan tahapan pengembangan. Yang keempat, dokumentasi merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir, keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak harus bernilai ekonomis. Selanjutnya, waterfall model. Waterfall model memiliki 5, yaitu diantaranya investigasi. Investigasi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi sesuatu masalah atau ada peluang untuk sistem informasi dikembangkan. Yang kedua, tahap analisis bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisa kondisi yang ada. Yang ketiga, tahap desain bertujuan menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi. Yang keempat, tahap implementasi merupakan tahapan untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software. Yang terakhir, yang kelima, tahapan perawatan atau maintenance dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Selanjutnya, prototyping model. Prototyping model adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungan tahapan sebelum konstruksi aktual dilakukan. Selanjutnya, klasifikasi prototyping model terbagi menjadi 5, diantaranya reusable prototype yang dilakukan ditransformasikan menjadi produk final. Yang kedua, throwaway prototype. Throwaway prototype akan dibuang begitu selesai menjalankan maksudnya. Input atau output prototype yang terbatas pada antarmuka pengguna user interface. Yang keempat, processing prototype. Prototype yang meliputi perawatan file dasar dan proses-proses interaksi. Yang terakhir, sistem prototype. Prototype yang berupa model lengkap dari perangkat lunak. Selanjutnya, tahapan prototyping. Di antaranya adalah identifikasi alternatif prototype. Dalam kasus ini meliputi user interface, file-file transaksi utama, dan fungsi pemrosesan sederhana. Yang kedua, rancang bangun prototype dengan bantuan software seperti word processor, spreadsheet, database, pengolahan grafik, dan software cache. Selanjutnya, uji prototype untuk memastikan prototype dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Yang keempat, siapkan prototipe USD, User System Diagram, untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipkan. Evaluasi dan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. Yang terakhir, transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan, dan perbaikan menggunakan perangkat lunak secara berulang. Selanjutnya,
Unfit process. Unfit process adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur, perangkat lunak, interaktif, dan tumbuh kembang. Unfit process. Unfit process terbagi menjadi 4 tahapan, diantaranya inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Elaboration adalah pada tahap ini telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas seperti bisnis modeling, requirement analisis, dan desain meskipun baru pada tahap awal. Yang terakhir, construction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. UML, Unified Modeling Language. Secara sederhana, UML digunakan untuk menggambar skema sistem. Pengembangan menggunakan UML untuk menyampaikan beberapa aspek dari sebuah perangkat lunak melalui notasi grafis. UML mendefinisikan notasi dan semantik. Selanjutnya, jenis diagram UML. Jenis diagram UML terbagi menjadi 6, diantaranya use case diagram. Diagram ini berguna untuk menggunakan interaksi antara pengguna dengan sebuah perangkat lunak. Yang kedua, activity diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan prosedur-prosedur perilaku perangkat lunak. Yang ketiga, kelas diagram. Ini berguna untuk menggambarkan kelas, fitur, dan terhubung. 4, sequence diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan interaksi antara objek dengan penekanan pada urutan proses atau kejadian. Yang kelima, state machine diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kejadian mengubah objek selama masa hidup objek tersebut. Yang terakhir, komponen diagram. Diagram ini berguna untuk menggambarkan struktur dan koneksi komponen. Selanjutnya, tahapan RPL. Tahapan RPL seperti analisis. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen-komponennya dengan tujuan mempelajari seberapa penting komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk meraih tujuan mereka. Yang kedua ada desain. Desain perangkat lunak adalah tugas, tahapan, atau aktivitas yang difokuskan pada spesifikasi, detail, dan solusi berbasis komputer. Yang ketiga, pengujian, perawatan, dan konfigurasi. Ketika sebuah perangkat sudah telah untuk dijalankan, maka tahapan baru menjadi muncul perawatan perangkat lunak. Selanjutnya, tipe-tipe perawatan. Tipe-tipe perawatan terbagi menjadi 3. Di antaranya, tipe perawatan korektif dilakukan jika terjadi kesalahan atau biasa dikenal sebagai bug. Yang kedua, tipe perawatan rutin, di antaranya bisa juga disebut preventive maintenance, dilakukan secara rutin untuk melihat kinerja perangkat lunak ada atau tidak ada kesalahan. Yang ketiga, tipe perawatan sistem upgrade, dilakukan jika ada perubahan komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.